Ini adalah kisah seorang pendekar wanita bernama Ratnasari dikejar oleh iblis yang haus akan jiwa manusia. Namun, ia bukanlah wanita biasa. Di tangannya tergenggam pedang cendrawasih, senjata suci yang mampu mengusir kegelapan. Ketika iblis-iblis ganas menghadangnya, Ratnasari mengayunkan pedangnya dengan satu tebasan, dan semuanya lenyap. Namun, itu baru awal dari kengerian yang sebenarnya. Dari bayangan yang paling kelam, muncullah penguasa bayangan, makhluk yang bahkan cahaya pun gentar menghadapi keberadaannya. Mari lanjut ke kisah lengkapnya. Di sebuah negeri yang tersembunyi di balik pegunungan berkabut, berdirilah Gunung Merah, tempat yang dianggap angker oleh penduduk setempat. Gunung ini tidak hanya terkenal karena puncaknya yang selalu tampak kemerahan, tetapi juga karena legenda mengerikan yang beredar turun-temurun. Konon, gunung itu adalah tempat peristirahatan iblis yang telah dikutuk selama ribuan tahun. Sosok iblis itu dikatakan memiliki mata menyala seperti bara api dan cakar yang mampu merobek batu sekeras baja. Penduduk desa yang tinggal di sekitar kaki gunung selalu merasa gelisah setiap malam purnama. Sebab, pada malam itu, terdengar raungan mengerikan dari puncak gunung, seperti suara makhluk yang kelaparan mencari mangsa. Banyak yang percaya bahwa iblis itu sedang menunggu saat yang tepat untuk bangkit kembali dan menghancurkan dunia manusia. Mereka hidup dalam ketakutan, tidak berani mendekati gunung atau bahkan menyebut nama makhluk itu. Namun, ketakutan mereka berubah menjadi kenyataan ketika suatu malam, di bawah langit yang berwarna merah darah, iblis itu benar-benar muncul. Tanah bergetar, pepohonan tumbang, dan udara dipenuhi bau belerang yang menyengat. Dari celah batuan yang telah retak, sosok mengerikan itu melompat keluar dengan tawa menggema yang membuat siapapun yang mendengarnya merinding ketakutan. Iblis Gunung Merah telah kembali, teriak para penduduk yang segera berlari menyelamatkan diri. Mereka berbondong-bondong meninggalkan desa, membawa serta anak-anak dan barang berharga mereka. Tidak ada yang berani menoleh ke belakang, karena mereka tahu, siapapun yang melihat ke arah iblis itu akan dihantui mimpi buruk seumur hidupnya. Iblis itu berdiri tegak, menatap desa dengan tatapan penuh kebencian. Tubuhnya tinggi menjulang, ditutupi oleh sisik hitam berkilauan seperti baja. Tanduk melingkar di kepalanya, dan dari mulutnya menetes cairan hitam beracun yang menguap saat menyentuh tanah. Dengan satu gerakan, ia melompat dari puncak gunung dan mendarat di tepi hutan, mengawasi dunia manusia dengan tatapan haus darah. Namun, iblis itu tidak terburu-buru menyerang desa. Ia tahu, ada sesuatu yang lebih penting baginya. Ia mencari seorang pendekar yang dalam ramalan kuno disebut-sebut sebagai satu-satunya penghalang bagi rencana kegelapannya. Seorang wanita dengan pedang perak yang mampu menembus jantungnya yang keras. Dan benar saja, di kejauhan, dari balik kabut gunung, tampaklah sesosok wanita berpakaian putih berdiri di ujung tebing. Rambutnya yang panjang tergerai ditiup angin, matanya tajam seperti elang yang menatap mangsa. Ia tidak lain adalah pendekar cahaya, satu-satunya harapan umat manusia. Di sebuah pondok kecil yang tersembunyi di dalam lembah, seorang wanita duduk bersila di atas batu. Matanya terpejam, napasnya teratur, dan angin berhembus lembut mengelilinginya. Dialah Ratnasari, pendekar cantik yang namanya telah lama menjadi legenda di kalangan para pejuang. Ia bukan hanya terkenal karena keelokan wajahnya, tetapi juga karena keberanian dan kekuatannya yang luar biasa. Sejak kecil, Ratnasari telah dididik dalam ilmu pedang oleh seorang petapa sakti di hutan terlarang, yang mengajarinya tentang keseimbangan antara kekuatan dan kebijaksanaan. Ratnasari tidak dilahirkan dari keluarga biasa. Ia adalah keturunan terakhir dari garis pendekar wanita yang mewarisi ilmu pedang suci. Pedang cendrawasih, senjata yang kini berada dalam genggamannya, bukanlah senjata biasa. Pedang ini ditempa dari logam langit, dimandikan dalam air mata para dewa, dan hanya bisa digunakan oleh mereka yang berhati murni. Dalam cahaya bulan, bilah pedang itu berkilauan dengan warna keperakan yang tampak seperti nyala api suci. Namun, meskipun ia memiliki kekuatan yang besar, Ratnasari tidak pernah merasa angkuh. Ia tahu bahwa setiap kekuatan harus digunakan dengan bijaksana, bukan hanya untuk membunuh tetapi juga untuk melindungi yang lemah. Sebab itulah, ketika mendengar bahwa iblis Gunung Merah telah bangkit dari tidurnya yang panjang, ia tidak ragu sedikit pun. Takdir telah memanggilnya, dan ia tidak akan mundur. Malam itu, saat bulan purnama menggantung di langit, Ratnasari berdiri di tepi jurang,
menatap ke arah gunung merah yang menjulang di kejauhan. Asap hitam membubung dari puncaknya, dan udara dipenuhi dengan bau belerang yang menyengat. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa iblis itu telah mulai bergerak. Setiap detik yang berlalu, bahaya semakin mendekat. Tidak lama kemudian, seorang lelaki tua berjubah putih muncul dari balik pepohonan. Ia adalah Guru Dipa, orang yang telah mengajarinya segala ilmu tentang pedang dan kehidupan. Dengan tatapan penuh kebijaksanaan, Guru Dipa menatap muridnya, lalu berkata, "Ratnasari, saat yang telah lama kita tunggu akhirnya tiba. Kau adalah satu-satunya harapan bagi dunia ini. Tidak ada yang bisa mengalahkan iblis itu selain dirimu." Ratnasari menundukkan kepala dengan hormat. "Guru, aku telah berlatih seumur hidupku untuk momen ini. Aku tidak akan mengecewakanmu. Dan aku tidak akan mengecewakan dunia yang mempercayakan harapannya padaku." Guru Dipa tersenyum, tetapi dalam senyumnya tersirat kekhawatiran. Iblis Gunung Merah bukan lawan yang mudah, Ratna. Ia telah hidup selama ribuan tahun, menyerap kekuatan dari kegelapan dan kebencian manusia. Ia tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga memiliki sihir yang bisa menghancurkan jiwa. Hanya satu hal yang bisa mengalahkannya, keberanian yang tak tergoyahkan. Ratnasari mengepalkan tangannya di gagang pedangnya. "Aku mengerti, Guru. Aku akan melawannya dengan seluruh kekuatanku. Jika perlu, aku akan mengorbankan nyawaku demi melindungi dunia ini." Angin bertiup semakin kencang, membawa serta bisikan-bisikan dari roh-roh leluhur. Seolah-olah mereka juga menyaksikan momen ini, memberikan restu kepada pendekar terakhir dari garis keturunan suci. Ratnasari memejamkan mata, merasakan kekuatan yang mengalir dalam dirinya. Ia tahu bahwa jalan yang akan ditempuhnya penuh dengan bahaya, tetapi tidak ada ruang untuk ketakutan. Dengan langkah mantap, ia meninggalkan pondoknya dan berjalan menuju Gunung Merah. Ia tidak membawa bekal, tidak membawa perisai, hanya pedangnya dan keyakinan di dalam hatinya. Malam itu, di bawah langit yang kelam, Ratnasari berdiri di tengah hutan yang sunyi. Suara binatang malam telah lenyap. Udara terasa begitu berat, seolah-olah alam pun menahan napas, menunggu pertarungan yang akan menentukan nasib dunia. Dalam keheningan itu, langkah kaki iblis terdengar menggema. Setiap jejak yang ia tinggalkan membuat tanah retak dan menghitam. Di hadapan Ratnasari, iblis Gunung Merah muncul dengan wujud yang lebih mengerikan dari yang pernah diceritakan dalam legenda. Tingginya lebih dari 2 kali tinggi manusia biasa. Tubuhnya diselimuti sisik hitam yang berkilauan seperti batu obsidian. Matanya menyala merah, penuh dengan kebencian yang membara. Ia menggeram, dan dari mulutnya keluar asap hitam yang beracun. "Manusia kecil," suara iblis itu bergema seperti guntur yang menggelegar. "Kau pikir kau bisa menghentikan aku?" Ratnasari tidak gentar. Ia mengangkat pedangnya, dan dalam sekejap, bilahnya memancarkan cahaya keperakan yang menusuk kegelapan. "Aku tidak berpikir," jawabnya dengan suara yang tenang. "Aku tahu bahwa aku akan menghentikanmu." Iblis itu tertawa. Suara tawanya menggema ke seluruh penjuru hutan. Dengan satu lompatan, ia melesat ke arah Ratnasari, cakarnya yang tajam siap mencabik tubuhnya. Namun, dalam sekejap mata, Ratnasari menghindar dengan lincah. Ia berputar, melancarkan tebasan pertama, tetapi iblis itu menangkap pedangnya dengan tangan kosong. Kilatan api meledak dari pertemuan pedang dan cakar. Ratnasari terdorong ke belakang, tetapi ia segera bangkit kembali, matanya tetap fokus pada lawannya. Ia tahu bahwa ini akan menjadi pertarungan panjang. Iblis itu menyerang lagi, kali ini dengan kecepatan yang lebih tinggi. Ia melompat, mencoba menerjang Ratnasari dengan kedua cakarnya sekaligus. Tetapi Ratnasari sudah siap. Dengan gerakan yang nyaris tak terlihat, ia berputar ke samping, lalu mengayunkan pedangnya ke arah leher iblis. Darah hitam menyembur ke udara. Iblis itu menggeram kesakitan. Tetapi luka yang diterimanya tidak cukup untuk menjatuhkannya. Ia menatap Ratnasari dengan kemarahan yang semakin membara. "Kau memang cepat," desisnya, "tapi tidak cukup cepat untuk mengalahkanku." Ratnasari menarik napas dalam-dalam. Ia harus menemukan celah. Pedangnya memang kuat, tetapi ia harus menunggu momen yang tepat untuk memberikan serangan yang benar-benar mematikan. Angin berhembus kencang, dedaunan berterbangan, dan di tengah kegelapan malam,
Dua kekuatan yang berlawanan bertarung dalam pertarungan yang akan menjadi legenda. Iblis Gunung Merah menggeram. Suara kemarahannya mengguncang pepohonan di sekeliling mereka. Dengan luka menganga di lehernya, ia masih berdiri tegak, seakan luka itu bukanlah sesuatu yang berarti baginya. Darah hitam yang menetes dari tubuhnya membakar tanah di bawahnya, menciptakan asap pekat yang berbau busuk. Ratnasari memperhatikan setiap gerakannya dengan penuh kewaspadaan. Ia tahu bahwa pertarungan ini belum selesai. Langkah berat iblis menggema di udara saat ia melangkah maju. "Kau pikir pedang kecilmu bisa membunuhku?" Suaranya terdengar seperti suara ribuan arwah yang menjerit dari dalam neraka. "Aku telah hidup selama ribuan tahun. Aku telah menelan raja-raja, membakar kerajaan-kerajaan, dan merobek tubuh pendekar-pendekar sepertimu menjadi serpihan daging. Apa yang bisa kau lakukan melawan kekuatan yang abadi?" Ratnasari tidak menjawab. Ia hanya menggenggam gagang pedangnya lebih erat, membiarkan angin malam membawa keheningan di antara mereka. Ia tahu bahwa iblis ini bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga memiliki sihir kegelapan yang bisa mengacaukan pikiran dan melemahkan lawannya. Jika ia terpancing emosi atau ketakutan, maka pertarungan ini akan berakhir sebelum benar-benar dimulai. Dalam sekejap, iblis itu mengangkat tangannya ke langit. Awan hitam berputar-putar di atas mereka, dan dari telapak tangannya, muncullah pusaran api berwarna ungu yang berputar ganas. "Mati dalam kobaran api neraka!" teriak iblis itu sambil melemparkan bola api tersebut ke arah Ratnasari. Ratnasari hanya memiliki sepersekian detik untuk bereaksi. Dengan gesit, ia melompat ke samping. Tetapi ledakan api itu begitu kuat hingga menghancurkan tanah di sekelilingnya, menciptakan kawah besar yang mengepulkan asap belerang. Ia merasakan panas yang membakar kulitnya, tetapi ia tidak bisa berhenti sekarang. Ia menarik napas dalam-dalam dan memusatkan pikirannya. Ia harus mencari cara untuk mengalahkan iblis ini dengan satu serangan yang pasti. Namun, bagaimana caranya? Pedangnya memang kuat, tetapi lawannya memiliki tubuh yang hampir tidak bisa dihancurkan. Saat ia berpikir, tiba-tiba ia teringat akan kata-kata terakhir yang pernah diucapkan oleh Guru Dipa sebelum ia berangkat ke Gunung Merah. Setiap makhluk, sekuat apapun, pasti memiliki titik lemah. Tidak ada yang benar-benar tak terkalahkan. Dengarkan hatimu, dan kau akan menemukan jawabannya. Ratnasari mencoba menenangkan dirinya, mendengarkan suara hatinya di tengah hiruk-pikuk pertempuran. Dan tiba-tiba, ia menyadari sesuatu. Setiap kali iblis itu berbicara, suara yang keluar dari mulutnya selalu terdengar seperti gema ribuan arwah. Itu berarti, iblis ini bukan hanya satu makhluk, tetapi terdiri dari banyak roh jahat yang bergabung menjadi satu. Jika ia bisa memisahkan roh-roh itu dari tubuh iblis, maka ia bisa melemahkannya. Sekarang, ia hanya perlu menemukan cara untuk melakukannya sebelum semuanya terlambat. Ratnasari berdiri dengan tegak. Matanya tajam menatap iblis Gunung Merah yang kini sedang tertawa dengan angkuhnya. Ia tahu bahwa iblis ini merasa dirinya tak terkalahkan, merasa bahwa tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang bisa menghentikan kekuatannya. Namun, Ratnasari kini sudah menemukan kelemahannya. Ia mengangkat pedang cendrawasih tinggi-tinggi, membiarkan cahaya bulan memantulkan kilauannya. Pedang itu bukan hanya sekadar senjata, tetapi juga sebuah pusaka yang diciptakan untuk menegakkan keadilan dan menghancurkan kegelapan. Ia tahu bahwa jika pedang ini bisa menembus tubuh iblis dan mencapai jantungnya yang tersembunyi, maka semua roh jahat yang ada di dalamnya akan tercerai-berai. Iblis Gunung Merah menyerang lagi. Dengan kecepatan yang luar biasa, ia mengayunkan cakarnya yang tajam ke arah Ratnasari. Tetapi kali ini, Ratnasari tidak menghindar. Ia tetap berdiri di tempatnya, menunggu saat yang tepat. Begitu cakar iblis hampir menyentuhnya, ia melompat ke udara dengan kecepatan yang bahkan tidak bisa diikuti oleh mata biasa. Dalam gerakan yang begitu indah dan mematikan, Ratnasari membalikkan tubuhnya di udara dan mengarahkan pedangnya tepat ke dada iblis. Dengan kekuatan penuh, ia menusukkan pedang cendrawasih ke dalam tubuh makhluk itu. Teriakan mengerikan mengguncang seluruh lembah. Cahaya keperakan meledak dari dalam tubuh iblis, membakar setiap roh jahat yang terperangkap di dalamnya. Api hitam yang menyelimuti tubuhnya mulai memudar, dan kulitnya yang keras mulai retak seperti kaca yang pecah. Iblis itu meronta, mencoba menarik keluar pedang yang kini telah mengunci jiwanya. Ratnasari menggertakkan giginya,
menahan tekanan yang luar biasa dari ledakan energi yang terjadi. Ia tahu bahwa ini adalah saat yang menentukan. Dengan satu teriakan penuh kekuatan, ia mendorong pedangnya lebih dalam lagi, menembus jantung iblis yang penuh dengan kegelapan. Tubuh iblis Gunung Merah tiba-tiba membeku. Mata merahnya membelalak, seolah tidak percaya bahwa ia bisa dikalahkan. Tidak, ini mustahil. Suara iblis itu melemah. Lalu terdengar suara gemuruh seperti ribuan roh yang menangis. Dalam sekejap, tubuhnya meledak menjadi cahaya keperakan yang menyilaukan. Ribuan roh yang selama ini terperangkap dalam dirinya melayang ke udara, bebas dari belenggu kutukan mereka. Langit yang tadinya dipenuhi awan hitam kini kembali jernih. Bintang-bintang kembali bersinar, dan udara kembali terasa segar. Ratnasari berdiri di tengah medan pertempuran yang kini hening. Ia menatap pedangnya yang masih berkilauan dalam genggamannya. Ia telah berhasil. Ia telah mengakhiri teror yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Dengan langkah perlahan, ia menyarungkan pedangnya kembali ke sarungnya. Matanya menatap ke arah Gunung Merah yang kini telah kehilangan auranya yang mengerikan. Ia tahu bahwa dunia telah selamat, setidaknya untuk saat ini. Namun, ia juga tahu bahwa perjalanannya sebagai pendekar belum berakhir. Masih banyak kegelapan yang mengintai, masih banyak kejahatan yang harus dihentikan. Dan sebagai seorang pendekar, ia tidak akan pernah berhenti melindungi mereka yang lemah. Dengan langkah mantap, Ratnasari berbalik dan berjalan menuju matahari terbit, meninggalkan legenda yang akan dikenang selamanya. Ratnasari melangkah pelan di atas tanah yang masih hangus oleh sisa pertarungannya dengan iblis Gunung Merah. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma tanah yang terbakar dan dedaunan kering yang berguguran di sekitar lembah. Kakinya terasa berat, bukan karena kelelahan fisik, melainkan karena pikirannya yang masih dipenuhi oleh gema teriakan iblis sebelum ia lenyap. Apakah semuanya benar-benar telah berakhir? Apakah roh-roh jahat yang selama ini menguasai tubuh iblis itu telah pergi selamanya? Ia menatap pedang cendrawasih yang masih digenggamnya erat. Cahaya suci yang memancar dari bilahnya kini meredup, seolah ikut beristirahat setelah pertarungan yang begitu sengit. Ratnasari menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan hatinya yang masih dipenuhi debar ketegangan. Ia harus segera meninggalkan tempat ini sebelum bahaya lain datang menghampiri. Namun, ketika ia hendak melangkah pergi, tiba-tiba udara di sekelilingnya berubah. Suhu yang tadinya mulai kembali normal mendadak menjadi dingin menusuk, seperti angin musim salju yang membekukan tulang. Langit yang seharusnya sudah cerah kini kembali diselimuti oleh kabut hitam yang berputar-putar, menciptakan bayangan-bayangan yang menari di antara pepohonan. Ratnasari menghentikan langkahnya. Matanya menelusuri kegelapan yang perlahan merayap, dan tiba-tiba, ia merasakan sesuatu, sebuah kehadiran yang tidak asing baginya. Jantungnya berdegup lebih cepat. Itu adalah aura kegelapan yang mirip dengan milik iblis Gunung Merah, namun kali ini lebih halus, lebih licik, seolah-olah makhluk ini tidak ingin keberadaannya segera diketahui. Siapa di sana? Suaranya tajam dan penuh kewaspadaan. Ia menegakkan tubuhnya, bersiap menghadapi serangan yang mungkin datang dari kegelapan. Namun, tidak ada jawaban. Yang terdengar hanyalah suara gemerisik dedaunan yang tertiup angin. Seakan-akan hutan itu sendiri tengah berbisik sesuatu yang hanya bisa didengar oleh mereka yang memahami bahasa alam. Lalu, tiba-tiba, sebuah suara lirih terdengar dari bayangan pepohonan. Kau pikir telah mengalahkan kegelapan, pendekar cendrawasih? Suara itu halus namun penuh ancaman, seperti desiran angin yang membawa kabar buruk dari dunia lain. Kau hanya menghancurkan cangkangnya, tetapi isinya masih berkeliaran, mencari tubuh baru untuk bersemayam. Ratnasari mencengkeram pedangnya lebih erat. Keringat dingin mulai membasahi tengkuknya. Ia telah lama menghadapi berbagai macam musuh, dari perampok, pendekar licik, hingga makhluk gaib yang mengerikan. Namun kali ini, perasaannya berbeda. Ada sesuatu dalam suara itu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Dari balik pepohonan, sesosok bayangan mulai muncul. Itu bukan iblis, bukan manusia, melainkan sesuatu yang berada di antara keduanya. Bayangan itu melayang tanpa bentuk yang jelas, namun matanya bersinar merah seperti bara api yang menyala dalam kegelapan. Kami tidak akan pernah mati. Selama masih ada ketakutan di hati manusia, kami akan selalu ada, dalam wujud yang baru, dalam tubuh yang baru. Suara itu bergema di seluruh lembah,
seolah-olah berasal dari ribuan makhluk yang berbicara dalam satu suara. Ratnasari sadar bahwa pertarungannya belum berakhir. Ia mungkin telah membunuh iblis Gunung Merah, tetapi roh-roh jahat yang menghuninya belum sepenuhnya musnah. Mereka masih ada, mengintai, mencari inang baru untuk melanjutkan kengerian mereka. Dan kini, mereka telah memilih target berikutnya. Ratnasari menatap bayangan hitam yang melayang di hadapannya. Matanya penuh kewaspadaan. Ia tahu bahwa musuh yang dihadapinya kali ini berbeda dari iblis sebelumnya. Jika iblis Gunung Merah mengandalkan kekuatan fisik yang luar biasa, maka makhluk ini mengandalkan sesuatu yang lebih berbahaya, ilusi dan tipu daya. Tiba-tiba, bayangan itu bergerak. Dengan kecepatan yang tidak bisa diikuti oleh mata manusia biasa, ia melesat ke arah Ratnasari, mencoba menyelimuti tubuhnya dengan kabut hitam yang membeku. Ratnasari melompat ke belakang, menghindari serangan itu dengan lincah, tetapi kabut hitam itu bergerak seperti makhluk hidup, mengejarnya dengan kecepatan yang luar biasa. Dengan gerakan cepat, Ratnasari mencabut pedang cendrawasih dan menebaskannya ke arah kabut hitam tersebut. Cahaya suci dari pedang itu menyambar udara, menciptakan gelombang energi yang menghantam bayangan itu dengan keras. Makhluk itu berteriak. Suaranya menggema di seluruh hutan, tetapi tidak lenyap. Sebaliknya, ia malah semakin membesar, seolah serangan tadi hanya membuatnya semakin marah. Ratnasari menggertakkan giginya. Ia harus mencari cara lain. Jika ia menebas makhluk ini dengan cara biasa, maka pertarungan ini tidak akan pernah berakhir. Ia harus menemukan inti dari bayangan ini, titik di mana roh-roh jahat itu berkumpul. Hanya dengan begitu ia bisa menghancurkannya sepenuhnya. Ia memejamkan matanya sejenak, mendengarkan suara hatinya. Dalam kegelapan pikirannya, ia merasakan sesuatu. Sebuah titik kecil di tengah kabut hitam itu yang berdenyut seperti jantung. Itu pasti inti dari makhluk ini. Tanpa ragu, ia membuka matanya kembali dan mengarahkan pedangnya tepat ke titik itu. Dengan satu teriakan penuh kekuatan, Ratnasari melompat ke udara dan mengayunkan pedang cendrawasih dengan segenap tenaganya. Cahaya putih menyilaukan meledak dari bilah pedangnya, menembus kegelapan yang menyelimuti makhluk itu. Bayangan itu bergetar. Suaranya berubah menjadi jeritan panjang yang memilukan. Seketika, kabut hitam yang menyelimuti tubuhnya mulai menghilang. Roh-roh jahat yang selama ini bersarang dalam tubuhnya melayang ke udara, menangis sebelum akhirnya lenyap dalam cahaya suci pedang Ratnasari. Dalam hitungan detik, semua telah berakhir. Ratnasari mendarat dengan ringan di atas tanah. Tubuhnya sedikit gemetar karena kelelahan. Ia menatap ke sekelilingnya, memastikan bahwa tidak ada lagi bayangan yang tersisa. Hutan yang tadinya dipenuhi kabut hitam kini kembali sunyi, hanya terdengar suara angin yang berbisik lembut di antara pepohonan. Namun, ia tahu bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Ia telah membunuh iblis Gunung Merah dan menghancurkan bayangan yang mencoba bangkit dari kegelapan. Tetapi kegelapan itu sendiri tidak akan pernah benar-benar hilang. Selama masih ada manusia yang memiliki ketakutan dan kebencian di hatinya, maka akan selalu ada tempat bagi roh-roh jahat untuk kembali. Dengan langkah tegap, Ratnasari menyarungkan pedangnya dan melanjutkan perjalanannya. Ia tidak tahu bahaya apa lagi yang menantinya di masa depan. Tetapi satu hal yang pasti, ia akan terus bertarung, melindungi mereka yang lemah, dan menegakkan keadilan. Karena itulah takdir seorang pendekar. Langit malam mulai meredup, perlahan digantikan oleh semburat merah keemasan di ufuk timur. Ratnasari berjalan melewati jalan setapak yang kini dipenuhi dedaunan kering. Pikirannya masih tertuju pada pertempuran yang baru saja ia menangkan. Kemenangannya atas iblis Gunung Merah dan bayangan kegelapan seharusnya memberinya ketenangan. Tetapi ada sesuatu yang masih mengganjal di hatinya. Ia tidak bisa mengabaikan firasat buruk yang terus menghantuinya sejak ia meninggalkan lembah itu. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu yang aneh di jalan yang dilaluinya. Sebuah batu besar, yang tampaknya sudah berusia ratusan tahun, berdiri di tengah jalan setapak dengan permukaannya yang kasar tertutup oleh noda merah kehitaman. Ratnasari berjongkok, menyentuh batu itu dengan ujung jarinya. Cairan itu masih basah, dan baunya yang menyengat segera mengonfirmasi kecurigaannya. Itu adalah darah. Bulu kuduknya meremang. Ini bukan darah hewan biasa, karena warna dan teksturnya terasa berbeda. Ada sesuatu yang tidak wajar di tempat ini. Ratnasari berdiri dan menajamkan pendengarannya,
mencoba menangkap suara-suara aneh di sekitarnya. Hutan yang tadi terasa tenang kini seakan membisu. Tak ada suara burung atau gesekan dedaunan yang tertiup angin. Saat ia melangkah lebih dekat ke batu itu, sebuah suara lirih terdengar dari balik pepohonan. Itu suara erangan, pelan namun penuh penderitaan. Ratnasari segera mencabut pedang cendrawasih dan melangkah dengan hati-hati ke arah sumber suara. Ketika ia menyibakkan semak-semak, matanya membelalak melihat pemandangan di depannya. Seorang lelaki tua tergeletak di tanah. Tubuhnya penuh luka dan darah mengalir deras dari bahunya. Pakaiannya compang-camping, dan matanya yang lemah menatap Ratnasari dengan penuh harapan. "Kau, pendekar dari selatan?" Suaranya gemetar, hampir tak terdengar. Ratnasari segera berlutut di sampingnya, mencoba menahan pendarahan pada luka-lukanya. "Siapa yang melakukan ini padamu, Paman?" Tanyanya dengan nada lembut. Tetapi pria itu hanya menggelengkan kepalanya dengan putus asa. "Apa yang kau lihat di sini, bukan hanya pertanda kehancuran, tapi juga kutukan," kata lelaki tua itu dengan nafas tersengal. "Iblis Gunung Merah memang telah tiada, tapi darahnya telah meresap ke dalam tanah ini, dan sesuatu yang lebih mengerikan akan bangkit." Ratnasari tertegun. Jadi inilah penyebab firasat buruk yang ia rasakan sejak tadi? Jika darah iblis Gunung Merah benar-benar mengandung kekuatan gelap, maka kejahatan yang lebih besar mungkin sedang menunggu saatnya untuk bangkit. Sebelum sempat menanyakan lebih lanjut, tubuh lelaki tua itu mulai melemah. Tangannya yang berlumuran darah mencengkeram lengan Ratnasari seolah ingin mengatakan sesuatu. Tetapi sebelum kata-kata itu terucap, kepalanya terkulai dan napasnya terhenti. Ratnasari mengepalkan tangannya. Ia tidak bisa tinggal diam. Jika benar ada ancaman baru yang akan muncul, ia harus segera mencari tahu sebelum semuanya terlambat. Dengan tekad bulat, ia bangkit berdiri dan melanjutkan perjalanannya, kali ini dengan kewaspadaan yang lebih tinggi. Ratnasari terus berjalan melewati hutan yang semakin gelap. Meskipun matahari sudah mulai naik di ufuk timur, ada sesuatu yang ganjil di tempat ini. Udara terasa lebih berat, dan setiap langkahnya meninggalkan jejak yang menghilang seketika, seolah tanah itu sendiri tidak ingin mengingat kehadirannya. Ia tiba di sebuah sungai kecil. Airnya jernih dan mengalir dengan tenang. Namun, saat ia hendak meneguk air untuk menghilangkan dahaganya, sesuatu yang mengerikan terjadi. Air yang semula bening tiba-tiba berubah warna menjadi merah darah, dan dari dalamnya muncul gelembung-gelembung besar seolah ada sesuatu yang sedang bangkit dari dasar sungai. Ratnasari segera mundur, mencabut pedangnya, dan bersiap menghadapi ancaman yang mungkin muncul. Sungai itu kini bergejolak, seperti amukan lautan di tengah badai. Lalu, perlahan-lahan, sosok tinggi dan kurus muncul dari dalam air. Tubuhnya dibalut jubah hitam yang berkibar tertiup angin, sementara wajahnya diselimuti kabut tebal yang berputar-putar. "Pendekar Cendrawasih, akhirnya kau datang." Suara itu berat dan dalam, seperti berasal dari jurang yang tak berdasar. "Aku telah menunggumu sejak darah pertama ditumpahkan di tanah ini." Ratnasari mempererat cengkeraman pada pedangnya. "Siapa kau?" tanyanya dengan nada tajam. Makhluk itu tertawa pelan. Suaranya bergema di udara. "Aku adalah bayangan dari yang telah kau bunuh. Aku adalah sisa kekuatan dari mereka yang telah jatuh. Aku adalah yang tak bisa dihancurkan, karena aku adalah bagian dari setiap ketakutan dan kebencian yang ada di dunia ini." Ratnasari merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Ini lebih dari sekadar iblis biasa. Jika benar makhluk ini adalah kumpulan dari semua kejahatan yang pernah ada, maka ia tidak bisa mengalahkannya hanya dengan pedangnya saja. Ia harus menemukan cara lain. Cara yang bisa menghancurkan makhluk ini hingga ke akarnya. Tiba-tiba, makhluk itu mengangkat tangannya, dan dari dalam tanah muncul bayangan-bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka melayang di udara, masing-masing memiliki wajah yang samar-samar mirip dengan manusia, tetapi tanpa jiwa. Mereka adalah roh-roh yang terperangkap dalam kegelapan, dijadikan pasukan bagi penguasa bayangan yang kini berdiri di hadapannya. Ratnasari menarik napas dalam-dalam. Ini adalah pertarungan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Ia tahu bahwa ia tidak boleh gentar. Jika ia mundur sekarang, maka kegelapan akan terus menyebar, menelan siapa saja yang lemah dan tidak berdaya. Dengan teriakan penuh keberanian, ia mengangkat pedang cendrawasih tinggi-tinggi. Cahaya suci kembali menyala dari bilahnya. Kali ini lebih terang dari sebelumnya. Ia harus bertarung,
bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk semua orang yang percaya pada harapan dan cahaya. Dan dengan begitu, pertempuran melawan penguasa bayangan pun dimulai. Langit mendadak berubah kelam, seakan matahari sendiri gentar melihat kebangkitan penguasa bayangan. Angin bertiup kencang, membawa serta bisikan-bisikan dari roh-roh yang terperangkap dalam kegelapan. Ratnasari berdiri tegap di tepi sungai yang kini berwarna darah. Matanya tak berkedip menatap lawannya. Pedang Cendrawasih dalam genggamannya bergetar, bukan karena takut, tetapi karena kekuatan suci yang terkandung di dalamnya merespons kehadiran kejahatan yang begitu besar. Penguasa bayangan melangkah maju. Bayangannya menjulur panjang seperti cakar-cakar iblis yang hendak mencengkeram dunia. Dari balik jubah hitamnya, suara mengerikan bergema. "Pendekar kecil, kau mungkin telah membunuh iblis-iblis biasa, tetapi aku adalah kehampaan itu sendiri. Aku adalah kekosongan yang melahap cahaya." Ratnasari tidak gentar. "Tidak ada kegelapan yang tidak bisa dikalahkan oleh cahaya," jawabnya dengan suara lantang. Ia lalu mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, dan sinar keemasan menyembur keluar dari bilah pedang Cendrawasih, menyinari sekelilingnya dengan cahaya yang begitu suci hingga bayangan di tanah tampak mengerut ketakutan. Penguasa bayangan mengangkat tangannya, dan seketika, puluhan bayangan melayang dari tanah. Mereka membentuk pasukan makhluk kegelapan, sosok-sosok tanpa wajah yang menjerit-jerit dalam keputusasaan. Mereka bukan hanya sekadar bayangan, tetapi roh-roh yang terperangkap, dipaksa menjadi alat kehancuran. Mereka bergerak cepat, meluncur ke arah Ratnasari seperti badai yang hendak menelannya bulat-bulat. Ratnasari berputar di tempat, mengayunkan pedang Cendrawasih dalam gerakan melingkar. Cahaya suci terpancar dari pedangnya, menciptakan gelombang energi yang menghancurkan roh-roh kegelapan dalam sekejap. Namun, untuk setiap satu yang ia lenyapkan, dua lagi muncul, melompat dari bayang-bayang sekelilingnya. Pertarungan menjadi semakin sengit. Ratnasari bergerak dengan kecepatan luar biasa, menghindari serangan bayangan dan membalas dengan tebasan pedangnya. Setiap kali bilahnya menyentuh makhluk kegelapan, mereka meleleh seperti lilin yang terbakar, menghilang ke dalam kehampaan. Namun, penguasa bayangan hanya tertawa. Suara tawanya bergema seperti ribuan jeritan dalam kegelapan. "Kau tidak bisa membunuh kegelapan, pendekar Cendrawasih," katanya dengan nada mengejek. "Kegelapan ada di mana-mana, di setiap sudut dunia ini, di setiap hati manusia yang menyimpan rasa takut dan kebencian." Ratnasari menggertakkan giginya. Kata-kata itu mungkin ada benarnya, tetapi ia tidak akan membiarkan kejahatan menang. Ia menatap pedang Cendrawasih di tangannya, lalu mengingat kembali ajaran gurunya. Kekuatan sejati bukan hanya ada di dalam pedang, tetapi juga dalam hati yang tak gentar menghadapi kegelapan. Dengan tekad bulat, ia menutup matanya dan memusatkan seluruh kekuatan yang tersisa. Ia tidak hanya menggunakan pedangnya, tetapi juga jiwanya sendiri. Ia membiarkan cahaya dalam hatinya membara, lalu menyalurkannya ke dalam pedang Cendrawasih. Tiba-tiba, pedang itu bersinar begitu terang hingga warna-warna langit pun berubah. Cahaya suci membentuk lingkaran di sekitar Ratnasari, menciptakan perisai yang tak bisa ditembus oleh bayang-bayang. Penguasa bayangan tampak mundur sedikit. Untuk pertama kalinya ia terlihat ragu. "Inilah akhir dari kegelapanmu," Ratnasari berteriak, lalu melompat ke udara, mengarahkan pedang Cendrawasih langsung ke jantung penguasa bayangan. Tepat saat pedangnya menusuk tubuh makhluk itu, cahaya keemasan meledak keluar, menerangi seluruh hutan dan bahkan mencapai puncak gunung di kejauhan. Jeritan dahsyat terdengar, begitu memilukan hingga udara seakan bergetar. Penguasa bayangan mengerang dalam penderitaan. Tubuhnya mulai terurai menjadi kabut hitam yang terbawa angin, memudar sedikit demi sedikit hingga akhirnya menghilang sepenuhnya. Ratnasari terjatuh ke tanah, napasnya tersengal-sengal. Di sekelilingnya, dunia yang sebelumnya kelam kini perlahan kembali seperti semula. Sungai yang tadi berwarna darah kembali jernih, dan matahari kembali bersinar dengan hangatnya. Ia telah menang. Kegelapan telah dikalahkan. Ratnasari menatap pedang Cendrawasih di tangannya. Cahaya di dalamnya kini lebih tenang, seolah menyatu dengan dirinya. Ia tahu bahwa perjalanan ini telah mengubahnya. Ia bukan hanya seorang pendekar yang mengayunkan pedang, tetapi juga seorang penjaga cahaya, pelindung dunia dari kegelapan yang selalu mengintai. Dengan langkah mantap, ia berjalan menjauh dari medan pertempuran, meninggalkan jejak yang tak akan pernah dilupakan oleh dunia.
Legenda tentang pendekar cendrawasih. Wanita yang mengalahkan iblis hanya dengan satu pedang dan keberanian yang tak tergoyahkan, akan hidup selamanya.